purpose-nya kita lahir ke dunia ini tuh untuk apa sih? Sampai akhirnya kita bisa mengaktualisasi diri kita sesuai dengan misi jiwanya kita lahir ke dunia ini. Itu yang aku bilangnya, itu self love for the highest, titik tertinggi self love tuh. Titik ultimate aku bilangnya. Berarti banyak yang masih salah kaprah dong tentang self love. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel, tempat mengedukasi ayah dan ibu sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum, dan parenting usia dini. Nah, kemarin kita sempat setelah ngobrol inner child, ada nih obrolan seru lagi tentang self love. Dan kembali lagi bersama Novi Andriani, inner self coach kita hari ini. Jadi Nov, banyak nih yang tadi kan kemarin kita sudah, bukan kemarin ya, waktu itu kita sudah ngobrol tentang inner child ya kan. Ternyata ada tuh selip tuh di situ tentang self love yang kita bilang nanti deh kayaknya self love perlu episode tersendiri karena akan panjang. Nah, self love ini banyak nih di luar sana yang mungkin salah kaprah atau mungkin memang pengertiannya seperti itu. Self love itu identik dengan pokoknya gue mau happy biar gue tetap waras, biar gue senang. Ya entah pembenaran jadinya ya. Beli PS5 karena self love, atau beli barang-barang branded karena merasanya self love, atau keliling dunia. Tapi jadinya kan kita yang melihat juga mungkin agak envy atau ngences juga ya. Wah, pengen nih. Sehingga kok jadi konsepnya jadi begitu. Nah, sebenarnya tuh self love dan selfish bedanya apa sih nih? Oke, ya mungkin tadi yang dari Tata sebutin tuh banyak banget ya di sosial media tuh lagi hashtag self love tuh kayaknya lagi populer banget. Self love 2023. Iya, even bukan yang cuman yang tadi Tata sebutin kayak beli barang branded or apa, bahkan kayak ngomongin self care misalnya atau traveling gitu, semuanya akhirnya jadi kayak soalnya jadi kayak pembenaran. Atau aku bilangnya, itu konsepnya gitu iya, ya. soalnya jadi kayak pembenaran bahwa ini self love loh. Gitu. Ini self love gue, ini bentuk self love gue. Nah, kalau tadi ditanya self love bedainnya sama selfish tuh gimana? Ya. Nah, karena kan pasangan kadang suka ribut nih Nov. Kayak misalnya kan udah gajian ditunggu-tunggu. Suaminya beli PS5. Istrinya manyun, katanya gue aja nggak beli tas, lu beli PS5. Nah, itu gimana nih ngebedainnya? Iya. Kalau aku sih bilangnya gini, ini dari kapasitasku ya, dari sisi profesiku dan juga dari experienceku dan eksperimenku bersama klien-klien juga. Kita bilangnya self love itu sebenarnya journey di mana kita menemukan, pertama kita mengeksplor sampai akhirnya kita bisa menemukan diri kita yang sejati itu siapa sih? Purpose-nya kita lahir ke dunia ini tuh untuk apa sih? Misi jiwanya kita itu apa? Sampai akhirnya kita bisa mengaktualisasi diri kita sesuai dengan misi jiwanya kita lahir ke dunia ini. Nah, ketika kita mengaktualisasi diri kita kembali ke community untuk kebaikan yang lebih besar lagi, untuk memberikan lagi, menjalani fungsi kita. Ya, kalau kita ngomongin Khalifah fil art gitu ya, menjadi pemimpin di muka bumi ini, menjadi wakilnya di muka bumi ini untuk kebaikan yang lebih besar lagi dan mengaktualisasi diri kita. Itu yang aku bilangnya, itu self love for the highest point, untuk udah menjadi kayak titik tertinggi self love tuh. Titik ultimate aku bilangnya. Berarti banyak yang masih salah kaprah dong tentang itu self love. Itu dia banyak banget. Kayak selama kalau ngomonginnya tadi selfish itu lebih kayak pusatnya tuh di diri. Pusatnya tuh di senternya itu di diri kita, di ego kita. Nah, kalau self love itu pusatnya tuh justru bukan di diri kita, tapi bagaimana kita bisa berfungsi sesuai dengan diri sejati kita untuk kebaikan yang lebih besar lagi sebenarnya. Nah, ini banyak pertanyaan nih ya dari para ibu-ibu nih, para istri-istri gini. Mbak, aku tuh kayaknya udah banyak banget mengorbankan diri, ya kan? Misalnya nih, me time-ku berkurang pasti pada saat setelah menikah, punya anak, hamil, dan lain-lain ya. Aku nggak bisa lagi aktualisasi diri, nggak kumpul sama teman-teman.
apakah aku jadinya egois nih Mbak? Kalau aku mau dong untuk kewarasan diri aku punya self love ya dalam bentuk apapun misalnya. Itu gimana tuh Nov? Kan merawat diri bagian juga dari self love. Menghargai diri juga bagian dari self love. Tapi tipis kan dengan si selfish tadi itu kan? Oke, it's a good question nih. Karena itu yang tadi akhirnya ujungnya jadi banyak yang salah kaprah. Nah, balikin lagi ya. Kalau tadi intinya itu, kalau tujuannya untuk memenuhi kepuasan si ego, itu kita bilangnya selfish. Tapi kalau misalnya tujuannya tadi ini untuk kebaikan bersama, untuk keluarga, karena kita bilang for the greater good kan, keluarga termasuk salah satu komunitas, komunitas atau tribe kita yang terkecil mungkin atau yang terdekat kita. Jadi kalau misalnya tujuannya misalnya gue itu katakanlah self care itu untuk tujuannya ketika kalau gue bertemu sama anak-anak gue, sama suami gue ntar, gue bisa lebih jernih, bisa lebih jernih, bisa ngasih lagi cinta nih. Iya, karena gue udah menuhin nih cinta ke dalam diri gue sendiri, gue nggak yang nyari-nyari di luar istilahnya. Berarti gitu. hubungannya tipis juga sama tadi yang si inner child trauma itu ya. Kalau dia terluka, dia ngerasa ini pembalasan dendam atas kompensasi yang dia nggak dapetin dulu nih gitu. Jadinya dilegitimasi dengan kata-kata ini self love, atas nama self love ya. Iya, ya jadi pembenaran kan akhirnya. Iya. Jadi pembenaran, ih kan gue lagi self love, kalau gue nggak punya cinta terhadap diri gue sendiri, gimana gue mau cinta sama orang? Bener, at certain point. Tapi kalau tujuannya untuk pemenuhan diri sendiri, ya itu yang tadi kita bilang jadinya selfish. Tapi kalau misalnya tujuannya abis itu dikomunikasikan. Dikomunikasikan ya ibu dan bapak. Kan for the greater good ya. Iya. Untuk untuk community. Namanya community pasti ada komunikasi di situ dong. Betul. Nggak mungkin emang kita telepati gitu ya kan. Synchronicity. Istilahnya kalau nggak dikomunikasikan, gimana anak kita tahu? Gimana suami kita tahu kalau kita tuh lagi self care? Karena kan ada yang ngerasa gini. Mereka. Si suami ini jadinya lo egois, gue juga boleh dong egois. Akhirnya perang dingin. Ujung-ujungnya si anak yang di tengah-tengah mereka nggak tahu apa-apa ikut kena imbasnya. Itu sejauh mana tuh si anak itu bisa kena imbas dari self love kedua orang tuanya nih? Dampaknya sama anak. Si anak bisa aja. Berdampak nggak sih, efek nggak sih ke anak? Pastinya. Ya anak pasti juga nggak akan punya self love dong. Dia nggak tahu gimana caranya menyayangi dirinya sendiri dan mengaktualisasi dirinya. Kalau ibu bapaknya nggak tahu dirinya siapa dan nggak tahu gimana caranya mencintai dirinya dan mengaktualisasi dirinya, akhirnya anaknya juga nggak tahu. Ya bisa jadi loss semuanya. Iya. Ya kan? Jadi yang keluarga yang gimana tuh semuanya loss. Ya kebayang gimana sih? Iya. Keluarga yang loss coba? Kebayang? Kocar kacir. Ya kayak nah gitu. Berarti self love terus aktualisasi diri sama batasan diri ini saling kait mengait dong. Kan ibunya harus tahu batasan dirinya biar bisa menentukan, oh aku udah butuh self love nih yang bukan selfish ya. Tapi batasan yang seperti apa nih? Kita bilangnya di sini tentang kebutuhan ya Teh. Kebutuhan tuh jadi kan kita bilang tuh banyak ya kebutuhan manusia itu, mulai dari yang amat dasar kayak kebutuhan makan minum, terus kebutuhan akan bersosialisasi, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kayak sampai yang terakhir itu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, tentang kalau ngomongin batasan, ketika kita tahu kita lagi butuh apa, kita sadar kita butuh apa, nah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Berarti kalau misalnya ada orang yang merabas nih si batasan kita, si boundaries kita gitu ya, so how? Apakah terus nggak bisa nih, gue nggak bisa melakukan itu, istilahnya kayak tadi gitu kan, gue udah cukup nih mengorbankan diri gue, kok kayaknya gue yang tenggelam banget dengan kerempongan rumah tangga ya, kerempongan seorang ibu gitu kan, nggak bisa nih, gue mau self love gitu. Intinya sih sebenarnya komunikasi Teh. Komunikasi itu mengkomunikasikan kebutuhan kita. Kayak gini lah, aku lagi lapar mau makan, bisa kan kita bilang sama pasangan, sayang kayaknya aku lapar deh, kamu lapar nggak? Mau nggak kita cari makan bareng? Atau ini pasti anak-anak
juga udah Lapar jamnya makan, kan akhirnya jadi kayak gitu. Atau bisa aja misalnya, sayang aku lagi butuh bersosialisasi sama teman-temanku, kamu lagi butuh nggak? Juga nggak, kita tentuin yuk misalnya hari apa. Jadi itu yang akhirnya ketika Jadi, kita komunikasikan tercipta komunikasi yang sehat komunikasi ya. yang sehat Dan masing-masing tahu nih, oh gue punya kebutuhan, yes, kamu juga punya kebutuhan. iya. Disitulah akhirnya jadinya kayak boundariesnya juga sehat, nggak ada yang saling melanggar karena si suami sadar, oh ini waktunya istri gue untuk bersosialisasi sama teman-temannya. Atau sesederhana cek-cek handphone gitu kan. Oke. Itu kan juga boundaries kan? Boundaries. Nah itu kan sebenarnya pasti ada kebutuhan juga, kebutuhan Yeah. akan rasa aman dan percaya. Nah, Iya balik dong. lagi ke trauma yang masa lalu juga ya. Kan itu dikomunikasikan. Sayang, aku tuh dulu punya pengalaman nggak mengenakan sama keluargaku misalnya. Lah kalau istrinya nggak tahu dia punya pengalaman yang nggak mengenakan gimana? Jadinya Iya. suami posesif. Iya, tapi kan lagi kan, kalau misalnya istrinya tahu terus dia bisa ngobrol dong, sayang. Tapi kan ini nggak sehat kalau misalnya kayak gitu. Mau nggak kita go to kemana gitu? Ke Terapis, konselor konselor, pernikahan ya. misalnya. Siapa tahu ada yang perlu kamu proses supaya kamu jadi ngerasa aman sama diri kamu bisa percaya sama diri kamu, percaya sama orang sekitar kamu kalau memang itu adalah kebutuhan kamu. Jadi kamu nggak melimpahkan atau memproyeksikan Nah, ketidakpercayaan kamu itu. sama dirimu dan sekelilingmu ke aku. Nah, itu dia tuh. Itu yang sangat-sangat sensitif nih kalau dalam hubungan rumah tangga ya, suami dan istri. Karena rupanya kan kalau tadi Novi bilang kan, si istri punya kebutuhan tidak terpenuhi, si suami punya kebutuhan tidak terpenuhi. Terus anaknya gimana gitu kan? Sudahlah dia melihat role modelnya, dua-dua ayah ibunya tidak bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, dan dalam kebingungan. Ini anak lost nggak sih jadinya? Iya. Tersesat. Iya, dan absorbing dari kedua orang tuanya. Malah bisa jadi dia akan tumbuh inner child wound ya. Nah, luka inner child yang ngulang baru, lagi ya. Ngulang, merasa di neglect dong kebutuhannya ketika datang ke orang tuanya aja belum Sibuk dengan belum kebutuhan masing-masing paham tidak gitu terpenuhi sama nih, kebutuhannya ya. dia gitu. Ya akhirnya dia jadi merasa di abandon, merasa ditolak, merasa nggak diperhatiin gitu kan ya. Akhirnya kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Akhirnya dia akan tumbuh mencari pemenuhan kebutuhan itu di luar. Gitu. Si anak tumbuh mencari kebutuhan di luar. Si suami bertumbuh juga mencari kebutuhan di Pemenuhan luar. kebutuhan di luar. Dengan Istri cara juga sama. istri juga cari kebutuhan di luar. Terus ini keluarga gimana ini di rumah ya? Ya kan ada, ya, banyak gak sih teh keluarga yang akhirnya kayak gitu. Yang penting udahlah secara status Masih karena bareng. tahu kita bersama-sama tapi nggak diberesin nih secara sehat. Padahal kita tahu self love ini Ya. for the greater good. Sekarang gini deh, kalau lo secara keluarga nih, lo secara diri aja deh, kita deh secara diri kita nih, kita udah tahu kita nih Punya kebutuhan. punya kebutuhan apa, kita memenuhi kebutuhan itu, mengaktualisasi Ya. diri kita juga. Kira-kira kalau orang ketemu kita, enak gak sih teh? Vibe-nya enak dong. Vibe-nya enak gak sih? Iya, iya. Bisa menyentuh gak sih kita jiwa-jiwa yang lain? Betul. Apalagi kalau ini satu keluarga teh. Betul. Kebayang nggak dia akan menyentuh keluarga-keluarga yang lain? Ini akan jadi ripple effect. Negara ini akan juga jadi kena efeknya. Tribe ini akan jadi kena efek. Jadi bisa dibilang masa depan bangsa ini juga berpengaruh juga ya dengan Kena dong impact. komunitas yang terkecil ini, keluarga. Betul. Bapak ibunya tidak terpenuhi, dampaknya jadi menciptakan generasi yang tersesat ya, dan memiliki inner child trauma yang berulang lagi. Jadinya itulah jadinya transgenerasi trauma ya. Yes. Luka-luka yang berulang tanpa bisa diselesaikan. Kalau udah ngomong itu malah lebih besar lagi sih impactnya. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin itu kan jadinya luka trauma transgenerational Betul, ya. betul. Dengan kita lahir di Indonesia nih misalnya, karena pernah punya luka secara turun-temurun, dan kita selalu mendengar dari sejarah bahwa kita dijajah, itu aja udah victim. Kita dijajah. Pola victim sendiri
Banyak istri yang merasa dijajah kah? Ngerasanya Di rumah? korban aja terus di mana-mana. Waduh. Gimana lo mau jadi warrior sih kalau lo seneng banget Betul, jadi betul, korban? betul. Apalagi kalau misalnya ini baca sosial media gitu, terus ada si pelaku dan si korban, terus kita kayak ngerasa relate banget sama si korbannya. Ini Itu panggilan itu. nonton film, nonton drakor atau nonton film seri. Itu relate banget gitu kan rasanya kan. Karena memainkan peran yang sama. Iya. Wow, luar biasa. Itu tanda kalau kita sampai relate sama pola victim tertentu atau dengan korban tertentu, itu tanda bahwa kita punya pola itu di dalam dan mungkin self love-nya kita itu belum teraktivasi. Nah tuh, moms dan ayah di rumah. Jadi nih, ada tips nggak dari Novi nih untuk para ayah dan ibu di rumah, biar nanti bagaimana mereka bisa mengasuh anak-anaknya dengan optimal gitu kan? Apa sih yang perlu mereka sadari dulu gitu? Kayak tadi Novi bilang kan, oh kalau kita nonton film nih kita ngerasa relate, itu berarti ada sesuatu di dalam. Nah tips apa lagi nih Novi yang bisa di-share ke ayah dan ibu biar mereka tahu nih, oh kayaknya gue ada deh nih 1, 2, 3 itu. Jangan jauh-jauh nonton film. Kita punya masalah di dalam rumah tangga aja sama partner kita, iya kan? Terus kita ngerasanya jadi korban mulu. Itu udah tanda kok. Itu udah calling sebenarnya. Tanda Itu udah ya moms. calling banget bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang sedang memanggil-manggil. Jangan-jangan kita selama ini belum menjalani diri kita yang sejati sesuai dengan misi kelahiran jiwa kita di dunia. Wow. Jangan-jangan kita belum mencintai diri kita seutuhnya. Jangan-jangan Dan mencari di luar ya. Iya, jangan-jangan ada bagian dari diri kita yang belum benar-benar terekspresikan. Namanya love kan butuh diekspresikan. Betul. Nah, sama itu juga. Itu udah calling. Kalau itu udah jadi ketukan, segera masuk ke dalam deh. Oke. Moms, cari. Itu yang paling sederhana ya. Itu yang paling sederhana banget. Apalagi kalau misalnya kita keganggu sama anak. Ya. Anak yang lagi meraung, anak yang lagi misalnya minta perhatian, anak yang lagi Clingy banget. Atau misalnya kita melabeli anak kita punya masalah, anak yang bermasalah, itu udah tanda jangan-jangan bukan anak kita moms yang bermasalah, tapi mungkin kita sebagai parentsnya. Mungkin itu adalah sarana refleksi buat kita sebagai orang tua untuk benar-benar refleksi ke dalam. Ada nggak sih bagian dari diri kita yang belum kita cintai yang benar-benar terrefleksikan, terproyeksikan ke anak? Nah tuh moms, sederhana ya tapi impactful. Nggak usah jauh-jauh melihatnya keluar. Lihat aja di sekitar. Sekeliling kita. Selama kita masih irritated, itu udah tanda masuk ke dalam. I see, wow. Tapi kalau nggak tahu caranya masuk ke dalam, silahkan datang ke sini. Datanglah ke Jiwa Tumbuh, nanti diajarin, didampingin bagaimana sih mengenali dan memproses self love-nya, luka inner child-nya, sampai terlatih ya Nov ya. Wah menarik banget ya Nov, self love ini dampaknya luar biasa kemana-mana. Ternyata komunikasi adalah salah satu unsur yang penting dan fundamental. Salah satu jembatan penghubung menyampaikan kebutuhan dari personal masing-masing, istrinya maupun suaminya. Karena self love yang baik dan sehat itu berdampak banyak sekali untuk pertumbuhan si kecil. Nah untuk ayah ibu yang sekarang merasakan lagi bermasalah komunikasinya dengan pasangan atau ke-trigger melihat tingkah laku si kecil di rumah dan bingung, abis ini aku mau ngapain dan bagaimana? Yuk datang langsung ke Jiwa Tumbuh. Kita akan tunggu sini. Dan untuk moms yang ada pertanyaan maupun masukan, silakan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.